Thailand kita kenal sebagai negara yang sukses. Tapi ternyata di baliknya ada krisis yang tersembunyi, di mana kaum mudanya justru merasa ketinggalan. Loh, kok bisa? Yuk kita bedah bareng-bareng. Jadi akar masalahnya tuh sebenarnya simpel, tapi dalam banget. Bayangin deh, di satu sisi ada narasi Thailand negara sukses, tapi di sisi lain, anak-anak mudanya merasa hidup mereka stuck, nggak maju-maju. Nah ini nih paradoks yang mau kita bongkar. Oke, pertama-tama kita bakal lihat dulu kontradiksi ini lebih dekat. Gimana sih ceritanya citra nasional yang super positif malah bisa bikin perjuangan individu jadi nggak kelihatan? Kita pasti sering dengar kan julukan kayak kekuatan pariwisata atau negeri senyuman. Dulu ini mungkin jadi kebanggaan ya, tapi sekarang buat banyak anak muda, citra ini tuh rasanya kayak topeng. Topeng yang nutupin kenyataan kalau hidup mereka itu mandek, dan cerita sukses itu udah nggak ngasih harapan lagi. Nah, selanjutnya kita pindah ke mesin utama ekonomi Thailand, pariwisata. Kenapa industri raksasa ini justru bisa jadi semacam jebakan yang punya sisi gelap? Nah, ini dia nih masalahnya. Di satu sisi, pariwisata emang bikin banyak lapangan kerja. Kontribusinya ke PDB juga gede banget. Tapi, di sisi lain ini tuh ekonomi yang dibangun di atas orang yang numpang lewat. Jadi nilainya nggak benar-benar netep buat warganya sendiri. Hasilnya, masyarakatnya jadi rapuh. Jalan buat maju jadi sempit banget. Coba kita lihat lebih detail ya. Kerja di pariwisata itu seringnya gajinya ya segitu-gitu aja. Susah naik. Terus, skill yang didapat, misalnya di hotel, susah banget buat dipakai di industri lain yang mungkin lebih oke prospeknya. Dan yang paling penting, industri ini tuh goyah banget sama guncangan dari luar. Ingat pandemi kemarin kan? Langsung kerasa dampaknya. Akibatnya ya ini, buat anak muda, tangga buat naik kelas sosial. Buat ngerubah nasib lewat kerja keras, rasanya tuh kayak udah nggak ada lagi. Udah nggak kelihatan. Mereka kerja banting tulang, tapi rasanya ya jalan di tempat. Oke, dari ekonomi sekarang kita geser ke dampak psikologisnya. Apa sih yang terjadi sama mental anak-anak muda ini waktu mereka harus hidup dalam kontradiksi ini setiap hari? Ini pertanyaan kuncinya, dan coba deh bayangin posisi mereka. Kamu terus-terusan dengar berita negara sukses, kota makin maju, turis di mana-mana, tapi kamu sendiri ngerasa kejebak. Gimana rasanya coba? Kutipan ini benar-benar nangkep inti perasaannya. Negara ini baik-baik saja, tapi saya tidak. Ini bukan cuma soal kesenjangan ekonomi loh, ini tuh perpecahan batin yang dalam banget yang bikin orang ngerasa sendirian dalam perjuangannya. Dan disinilah letak krisis yang senyap itu. Konflik batin ini nggak lantas jadi demo besar-besaran di jalan. Justru sebaliknya, yang lahir adalah kepasrahan. Perasaan kalau ya udahlah, mau gimana lagi, yang akhirnya berujung pada diam. Nah, ada istilahnya nih, namanya jebakan tanggung jawab pribadi. Gini cara kerjanya. Kalau narasi utamanya adalah negara kita sukses, terus kamu gagal, kamu bakal nyalahin siapa? Ya diri sendiri. Kamu bakal mikir, wah jangan-jangan masalahnya ada di gue nih. Bukannya mungkin ada yang salah sama sistemnya. Terus gimana ceritanya harapan itu bisa terkikis sampai jadi diam 1000 bahasa? Nah, di bagian ini kita akan telusuri proses kekecewaan itu satu persatu. Oke, kita ikuti alurnya ya. Pertama, ekonomi tumbuh gara-gara pariwisata. Tapi, industri lain yang lebih bisa ngasih nilai tambah malah nggak berkembang. Akibatnya, jalan buat naik kelas makin sempit. Di saat yang sama, kalau mau bersuara soal politik, risikonya tinggi. Atau rasanya ya percuma aja. Akhirnya, orang sampai pada kesimpulan yang ya logis tapi tragis. Kalau nggak bisa diubah, ngapain dipikir? Perubahannya kelihatan banget di sini. Dulu, orang turun ke jalan, protes dengan idealisme yang jelas. Sekarang, ungkapinnya lewat meme sinis di media sosial. Dulu ada kemarahan kolektif. Sekarang jadinya ketidakberdayaan yang dipelajari. Itu istilah psikologi buat kondisi di mana orang merasa udah nggak punya kendali lagi sama situasinya. Jadi, ya mereka berhenti mencoba. Jadi, poin pentingnya tuh ini. Anak muda di Thailand itu diem bukan karena mereka ditekan sampai nggak bisa ngomong. Bukan. Mereka diem karena mereka belajar dari pengalaman, kalau bersuara itu nggak ada hasilnya. Ini jadi pilihan yang rasional, semacam adaptasi buat bertahan hidup. Nah, di bagian terakhir ini, kita akan coba lihat gambaran besarnya. Karena apa yang terjadi di Thailand ini sebenarnya bisa jadi peringatan buat banyak negara lain di seluruh dunia. Ini nih, bagian yang paling bahaya dari masalah ini. Karena kalau dilihat dari luar, negaranya kan kelihatan baik-baik aja. Ekonomi jalan, nggak ada kerusuhan besar. Nah, penderitaan individu jadi nggak kelihatan, gampang banget buat diabaikan. Negaranya sih jalan terus, tapi waktu dan masa depan buat banyak warganya seolah-olah berhenti. Terus, ada jalan keluarnya nggak? Tentu ada.
Kuncinya bukan berarti menghapus pariwisata, sama sekali bukan. Tapi berhenti mendefinisikan negara cuma dari kacamata pariwisata. Artinya, ya ciptakan pekerjaan di sektor lain, bikin partisipasi politik jadi lebih mudah. Dan yang paling penting, ciptakan ruang di mana orang bisa bilang, saya lagi nggak baik-baik saja, tanpa merasa jadi orang gagal. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan pertanyaan ini. Ini udah bukan lagi soal Thailand aja, tapi pertanyaan buat kita semua. Di sebuah negara yang kelihatannya sukses, kapan sebetulnya orang-orang, terutama anak mudanya, mulai kehilangan harapan? Nah, ini jadi pemikiran yang penting banget buat kita renungkan bersama.